rangka memenuhi undangan yang disampaikan secara lisan oleh Ibu Mary Buwana sebagai bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan program guru penggerak, di mana beliau akan melakukan sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana bentuk budaya positif dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Ibu Kupek, guru penggerak. Mudah-mudahan disusul oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak selanjutnya. Jadi bukan saja satu orang, tetapi banyak guru penggerak di sekolah. Sebelum kita masuk pada acara inti, Bapak Ibu, kebetulan tadi pagi Pak Wakil sudah masuk ke ruangan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hadiah-hadiahan, kado-kadoan untuk teman-teman kita yang menikah. Makanya kita bilang sudah nanti bakal kita sampaikan secara umum di Buwana Kegiatan. Nah, untuk kegiatan kado buat teman-teman yang menikah ini Bapak Ibu sekalian, itu ada partisipasi anak dan partisipasi guru. Anak berapa? 5.000 Pak. 5.000 Pak kemarin. Guru 20. dikalikan aja dapat berapa? Anak berapa, guru berapa? Kalau anak 5.000 kali 200 Berapa? 1 juta lebih. Nanti kita ikuti kegiatan yang disampaikan nanti oleh Ibu Ana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa dapat terlaksana dan programnya sebagai guru penggerak juga dapat berjalan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan oleh rakyat. Keempat mereka bahasa, keempat mereka bahasa. Oke, silakan Buwana. Tunggu di sini kalau mau ngomong, mungkin kayak kemarin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam. Tadi sudah terjawab dari permainan kecil tadi penjelasan Bapak Ibu. Oke. Ada 3 teori motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang mau disiplin, mau ikut aturan, itu karena alasan itu, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita bikin itu. Jadi itu motivasi karena hukuman tadi. Kira-kira ini motivasi internal atau eksternal? Ya, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau input. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Kita bikin ini, kira-kira nanti kita dapat apa ya? Bikin ini sampai dapat apa? Itu dari dalam atau diri? Eksternal. Imbalan toh. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan Internal. motivasi internal inilah yang merupakan budaya positif, yang penumbuhan budaya positif. Oke, itu tentang disiplin. Yang berikut keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Ini yang tentang tata tertib yang tadi Pak Din baca dari jam berapa sampai jam berapa? Sosialisasi dan harus. Oke, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar
dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi contohnya, ambil buku kayak kemarin ketemu ada sedikit berdebat soal mau taruh buku dalam kelas ataukah taruh di sana ataukah nanti jamnya bawa ambil. Kalau ada keyakinan kelas, kalau biasanya ketemu kalau dalam yang sekarang konsep sekarang bilang peraturan kelas ketika ambil buku kembalikan bukunya ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi yang disarankan untuk program berikut dianggaplah akan dijalankan di kelas 7 ini tidak boleh dalam bentuk perintah, peraturan tidak, tapi keyakinan. Jadi nanti kira-kira bahasa apa yang menjadi keyakinan, oh kita yakin bahwa kita bertanggung jawab, berarti buku yang kita ambil kita harus kembalikan. Oh, buku yang kita ambil harus dijaga. Nilai bertanggung jawab itu yang merupakan keyakinan dalam diri yang akan dikembangkan untuk perilaku menjaga lingkungan yang positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira aturan itu kenapa mesti punya aturan itu? Mungkin Bapak Ibu jawab untuk kesehatan, untuk keselamatan. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Kita yakin kalau kita cuci tangan pasti kita selamat, pasti kita sehat. Jadi saya perlu orang yang cuci tangan, tapi karena itu merupakan keyakinan betul, oke kita cuci tangan. Kalau saya yakin bahwa saya cuci tangan, cuci tangan saya pun, pakai masker rambutnya. Jadi bukan lagi peraturan tapi keyakinan. Keyakinan atau nilai kebajikan atau prinsip universal disepakati bersama secara universal. Jadi memang kita ada baru 2 kelas karena masuk baru 2 kelas 9 1 di sini dan 9 3. Kami mencoba untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas masih diketik. Nanti saya ini berdasarkan diskusi dan usulan mereka sendiri untuk meyakinkan diri bahwa mereka begini dan nanti akan dipaham sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ke saya tuh dalam selembar kertas untuk dibuat dan dimuat dalam keyakinan kelas. Dan saya harap mungkin nanti kedepannya kelas-kelas yang lain juga ada keyakinan kelas bahwa kita berpikir positif pada anak, bahwa mereka anak yang baik. Kita tumbuhkan lingkungan yang positif di dalam dulu. Jangan langsung menjadi, ayo itu Pak malas sudah itu. Kita beri penghargaan buat mereka untuk meyakinkan diri bahwa iya saya ini sebenarnya baik, anak baik. Tapi kalau kita situ pemalas, anak itu tetap dia akan minder. Dan untuk baik, kita bikin baju sama saja. Untuk kita kita pemalas, biar kita bikin pelet tetap punya si pemalas yang bikin. Kenapa? Karena cuma satu kesalahan yang kita buat terus di ini itu juga salah satu dari bully. Bully bukan dari temannya tapi dari kita dulu sendiri yang mendas mereka begini. Tapi pada dasarnya anak-anak itu baik. Jadi kita sendiri yang bilang ini pemalas ini gitu. Tapi coba ibu panggil dia dan coba share sama dia. Dia akan merasa dekat. Dan itu ada pemenuhan kebutuhannya. Nanti kita lihat sebentar. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Saya yakin saya disiplin. Oke. Dia akan datang tepat waktu, dia akan diam ketika guru tidak ada, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu kita minta ini bisa baca, bisa
dapat lihat sih? Bisa ya? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada beberapa kesepakatan di tabel A. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang tabel B, kotak B, kesepakatannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? B. A atau B? Yang dari sini B, yang dari sini? Yang A? Keyakinan. Iya. Keyakinan kelas. Keyakinan. Kalau keyakinan A. Kalau kesepakatan B. Kalau kesepakatan B. Oke. Kita tanya yang keyakinan dulu. Apa? Yang jawabnya A. Keyakinan adalah A. Alasannya kenapa Pak? Keyakinan. Yakin. Yakin masih terhadap diri sendiri, yakin untuk apa yang Bapak buat. Ya, datang tepat waktu. Berarti Bapak sudah melakukan hal yang yakin bahwa nanti Bapak akan berlaku. Untuk tepat. Oke. Bapak mengucapkan salam juga saya. Itu termasuk dalam Keyakinan. kelompok religius. Ya, maksudnya sorry. Ini keyakinan kelas. Tadi kan kita bilang keyakinan kelas. Jadi kalau aturannya gunakan masker selama belajar. Iya. Tapi keyakinannya saya saya sehat. Saya sehat. Berarti pakai masker saya Kesepakatan. pakai. Di situ ada, kalau di kesepakatan bilang Keyakinan. dia saya sehat, atau saya selamat. Yang peraturannya bilang menggunakan masker. Mana keyakinan, mana keyakinan, mana peraturan. Keyakinan tadi Bapak bilang saya selamat. Maksudnya dengan menggunakan masker dia yakin bahwa dia bisa terhindar dari COVID. Berarti yang mana? Nah, sekarang kalau di A dan B. B yang keyakinan. Oke, tadi B, kenapa di sini A apa Bang? Ini sebagai oh Pak. Iya. Dia juga A. Beta, kalau keyakinan itu dari apa diri sendiri gitu ya, diri sendiri toh. Jadi kita yakin kita sehat, makanya kita lakukan ini. Toh. Dan kalau kesepakatan itu berarti ada dua antara ini. Jadi kesepakatan antara guru dan murid. Oh, peraturan. Kesepakatan. Jadi kan ada dua tabel kesepakatan. Ada dua tabel kesepakatan. Tabel kelas A, datang tepat waktu, menjaga salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktifnya. Yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Tidak, beta A tadi karena itu keyakinan disebut dari diri sendiri. Jadi dia yakin kalau dia untuk menjaga kebersihan sekolah, dia yakin untuk dia aktif dalam pembelajaran itu. Apa B? Tadi B. A, B. Tadi B. Ya, yang B itu karena apa? Kami guru dan murid saling menyayangi. Karena mereka yakin tidak bentuk peraturan dan mereka yakin pasti mereka menyayangi. Saling menghargai. Dan yang berikutnya kami murid semangat belajar. Karena mereka yakin bahwa belajar itu sangat penting sehingga mereka berusaha belajar. Yang kemudian berikut juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Karena mereka yakin saling peduli itu sangat bermanfaat, tertera dalam aturan juga. Akhirnya mereka melakukan seperti pembicaraan. Maaf, keyakinan kelas yang di poster B. Maka saya bilang poster karena ada gambar ya, jadi bukan tabel.
nilai yang ditekankan. A, B, dan C itu semua nilai-nilai. Nilai yang ada di diri, keyakinan dari diri sendiri. Ada perasaan, saling menyayangi, kemudian semangat belajar, kemudian peduli dengan teman-teman. Bentuk dari keyakinan atau nilai-nilai yang ada di diri sendiri itulah yang akan menjadi kesepakatan kelas. Contoh, kita yakin semangat belajar, berarti akan aktif dalam belajar. Oke, itu contoh satunya. Siap. Itu saja maksudnya. Jadi itulah yang membedakannya. Oke. Ini kita sih mau bilang siapa ini nggak? Iya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yang ditulis tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan ada nilai kesabaran. Gunakan masker. Nilai yang ada di situ untuk keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selamat dan aman. Jadi yang di A tadi merupakan aturan. Peraturan. Karena menganggap bahwa belum yakin bahwa semua akan semua akan datang tepat waktu, jaga kebersihan, makanya dibuat peraturan. Karena belum ada keyakinan bahwa dong ini nanti tepat waktu saya, makanya kita bikin peraturan supaya menjaga. Jadi ini masih dalam peraturan, belum menjadi keyakinan dari sekolah. Kalau sekolah sudah yakin maka aturan-aturan itu tidak perlu. Kenapa? Karena warga sekolah yakin bahwa saya tetap dalam tepat waktu, saya menghargai teman lain, saya tidak melakukan bully dan lain-lain. Ini tidak dimulai dari sekolah, tetapi dimulai dari dalam kelas. Akan menimbulkan perilaku yang baik, lingkungan yang baik, maka sekolahnya akan baik. Jadi kalau ada keyakinan kelas, maka peraturan itu secara otomatis terpenuhi. Ada ataupun tidak ada peraturan itu tetap terpenuhi. Kemudian kalau kita lihat, kalau dampak dari orang bilang kalau bikin kesalahan ada hukuman. Kalau melanggar keyakinan ada konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ada, tidak bisa disamakan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama hukumannya. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Mendorong hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau dikonsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau satu orang bikin kesalahan. Tapi kalau dia melanggar keyakinan, maka dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi waktu itu hukuman dan peraturan ini, kalau peraturan kalau langgar hukuman denda dan lain-lain. Tapi kalau melanggar keyakinan kelas ada konsekuensi. Ini perbedaan konsep dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita minta Bapak Ibu bisa untuk menentukan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Kita sambil membaca tindakan guru. Kalau dia melanggar suatu perbuatan, dia melakukan suatu perbuatan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi mencatat saya tidak akan terlambat itu karena dia terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini hukuman. Oke. Yang kedua, nanti kita lihat mana yang betul. Hukuman ya, ini aku tetap ini. Yang mencatat 100 kali itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggel. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman tuh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kan PJOK. Daripada suruh dia tidak lari, tidak ikut, mendingan ya silakan. Saya meminta murid tidak mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu bentuk dari hukuman. Bagaimana kalau bentuk konsekuensinya kayak apa itu? Murid, Maksudnya ketika murid tidak menggunakan sepatu hitam, bentuk konsekuensinya bagaimana? Oke, kalau di sini hukuman ya. Hukuman. Kalau bentuk konsekuensi yang mungkin bisa ditawarkan dari kesiswaan itu sebagai misalkan hari ini kamu tidak boleh keluar dari kelas karena kamu menggunakan sepatu yang berlainan dengan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya karena dia tidak akibat dari konsekuensinya dia kan tidak bisa jajan di luar atau tidak bisa bermain, dia akan tetap di kelas. Akhirnya besok dia pasti dia lupa atau dia tetap pakai, dia pasti akan lupa pakai. Itu konsekuensinya. Itu dampak dari konsekuensi. Kalau dampak dari hukuman, lari saja, capek 100 kali saja. Anak-anak kan begitu dong. Semakin kita menawarkan kekerasan, dong lebih 1000 kali menawarkan kekerasan. Oke. Oke, ini aduh, bentar kita edit dia dulu. Ini terlalu besar. Oke, semua perilaku yang dibuat itu merupakan sebuah dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa Ibu Andi tolong baca Bang? Atau Itu mulai dari tengah survival, belonging, fun, freedom dan power. nah itu bisa. Oke, kita lihat kita sentuh. Kalau itu freedom and power, bukan dan. Kan saya sering ya. Oh ya, ada. Oke, kebutuhan yang pertama survival, kebutuhan bertahan hidup. Ketika seorang anak mengambil makanan temannya karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi olehnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kasusnya, saya kasih kasusnya saja, dia bukan mencuri tapi mencoba makanan teman yang lain tanpa meminta izin. Sebenarnya kebutuhan yang dia penuhi saat itu adalah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang sangat tinggi, biasanya ia disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu orang yang penuh kasih sayang. Penguasaan
Nilai kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak kita kadang seperti itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu dia lagi menyiapkan memenuhi kebutuhan atas kemampuan ini. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi diinginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya anak-anak kita di rumah biasanya mereka lebih suka mainan punya teman. Padahal dia mainan ada di rumah ini, tapi temannya itu dia mau. Tetangga lebih hijau daripada tersendiri. Ya, itu banyak. Oke, padahal itu merupakan hasil dari. Padahal permainan yang dia beli itu ya dia yang pilih sendiri. Karena dia lagi mau bebas memilih apa yang dia inginkan. Dan kebutuhan laki-laki kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Sebagai dari anak-anak, kita suka untuk bercanda, mengagumi teman. Ini sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan. Kayak tadi Pak kita ada sempat dengar, suka saja, kayak yang bilang. Karena itu melanggar peraturan. Tapi sebenarnya itu lagi memenuhi kebutuhan mereka untuk senang karena lawan jenisnya. Tapi itu normal sebenarnya. Daripada nanti dia suka sesama jenis, budaya. Oke, Bapak Ibu bisa baca. Lalu dari semua hal-hal yang Katong bikin tadi, yang Katong sampaikan tadi, kita ada 5 posisi kita. Terkhusus untuk lembaga yang tadi Pak bilang, lembaga kontrol itu ada 5 posisi dengan 3 motivasi tadi. Ada kita terbagi nanti Bapak Ibu lihat. Posisi menghindari hukuman, untuk motivasi menghindari hukuman. Posisi kita ada di 2. Ada 2 posisi. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Guru berbuat menghari, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang aku bikin seperti itu. Berceramah supaya bikin dia salah, dikasih bicara dia supaya dia berceramah. Seharusnya ibu kecewa dengan kau segala gitu. Itu pembuat mereka merasa bersalah. Guru berkata kalau kamu tidak melakukan awasnya, rasakan. Kamu seharusnya untuk pembuat merasa bersalah biasanya kata-kata yang keluar. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres Atau ibu stres. Hasilnya kalau dari pemohon dari kata-kata yang kita sampaikan, anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu artinya karena damar, ibu sih orang dia ini, atau menyalahkan orang lain, atau oh tidak ibu tadi kayak gini. Ini karena hasil dari kita punya bentakan tadi. Sedangkan hasil dari perbuatan merasa bersalah, menyembunyikan, dia menyangkal, berbohong dan lain-lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya, guru ini bicara depan. Padahal sebenarnya kita punya maksud baik. Tapi dong bicara apa kan? Dalam hal ada kan anak-anak yang kayak misalkan anak-anak yang kepala pelangi main kaki. Kita mana ada? Aku juga tahu. Oke, murid akan berkata biasa saja. Nanti sudah habis itu baru dia bilang nanti juga marah-marah lagi. Nanti bagi nanti nanti marah ya. Anak-anak tuh kadang dia cerita-kata di belakang. Ada yang satu ini pengalamannya dia sensitif. Masuk mengajar, marah, terus
Dia langsung bilang, jam apa berikutnya? Jam habis marah itu. Jam habis marah. Nampaknya apa dari hukuman yang katong kasih sama anak? Mengulangi kesalahan. Sedangkan kalau katong bikin dia merasa bersalah, dia merasa rendah diri, sudah mulai malu, sudah mau tampil dan lain-lain. Yang berikut itu identitasnya gagal. Kalau kita melakukan hukuman pada anak, ujungnya gagal. Kejadian itu akan pasti terulang lagi kalau kita kasih hukuman. Begitu pula atau bicara apa, dia rasa bersalah nih, nanti dia lebih down, dia lebih apa. Yang berikut identitas berhasil ada dua hal. Ketika mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang tadi dapat uang, imbalannya tadi untuk teman, untuk posisi kontrol teman. Kita berdiri sebagai teman buat mereka. Yaitu menguatkan guru berbuat, menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini ibu, ayolah lakukan ini supaya kamu dapat ini tuh. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Wah, itu kita memposisikan diri sebagai teman dengan berkata itu, hasilnya mereka ketergantungan dengan kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dan di dunia yang berkualitas. Jadi kan dia tergantung apa aku bantu itu begini. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya lemah, tidak mandiri dan lemah. Oke. Kalau kata sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ini kata cuma pantas, oh jadi ini. Kaitannya murid meletakkan guru di posisi peraturan yang hukum di atas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya raih, peroleh berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan yang diharapkan identitas keberhasilan untuk kontrol diri. Kita sebagai manajer, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau, tetapi sebagai manajer. Manajer itu apa nih? Bos. Bukan bos, manajer orang yang bagaimana? Orang yang mengontrol perusahaan. Pemantau. Orang yang mengawasi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau jadi manajer, misalkan dia ada salah, kenapa si begini tadi. Lalu apa yang guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk perbuatan. Jadi misalkan anak dia melakukan kesalahan, terus yang langsung just dia atau dia kasih langsung apa yang saya bikin tadi, atau tanyakan pelanggaran apa yang jadi bersalah itu dia langsung mengungkapkan bahwa dia salah. Jangan langsung salah kan, jangan. Jadi kita mengatur tutur kata untuk bagaimana Menekan dia. iya membuat dia supaya dia merasa mengakui dengan sendiri, dia mengakui. Hasilnya dia menguatkan pribadi. Saya bilang sama ibu sebenarnya tuh begini. Akhirnya dia jujur untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena di awal aku sinjas dia, tapi kalau dari awal waktu itu sinjas dia, maka sudah dia berparlente, dia mulai ini, dia menjadi dengan baik. Hasilnya dia akan mengevaluasi diri dan dia akan yang bagaimana caranya untuk memperbaiki. Bisa. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu selama ini berada di posisi mana? Tadi posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer.
ke semuanya. Kalau saya pribadi. Semua. Ada yang berada semua. di semua posisi ya, ada yang jadi penghukum, ada dan yang lain. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu perasaan saat ini, maksudnya kalau melihat review selama ini indikatornya Bapak Ibu berhasil pasien kira-kira saja. Oh anak-anak maksudnya dari awal contoh kecil saya soal apel. Apakah selama ini ketika apel anak-anak dengan teratur datang apel tanpa ribut dan belum ada toh? Berarti Bapak Ibu bisa identifikasi sebenarnya apa yang salah, apa yang harus, bukan salah tapi apa yang harus dirubah, pola apa ya. Polanya yang harus ini yang terakhir yang mungkin saya minta perhatian khusus buat kesiswaan. Bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi supaya tidak memukul dan lain-lain, tetapi kita memposisikan anak itu untuk dia menyadari akan kesalahannya. Oke, ini materi terakhir. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia bikin kesalahan apapun, tetapi dengan cara kita memberikan restitusi, dia akan menjadi lebih baik. Insya Allah. Jadi begini, kita ini sedikit terkait dengan persoalan mengadili anak-anak yang membuat kesalahan ini. Sekarang ini kita sudah terikat dengan aturan terakhir yang kemarin yang tadi disosialisasikan. Nah, seperti itu Ibu. Jadi nanti kita bikin pembinaan sesuai dengan yang Ibu berikan di sini, kemudian kita tidak bisa lagi. Iya, makanya kan dari awal tuh kalau Bapak lihat alurnya tadi, peraturan yang tadi dibuat keyakinan kelas. Peraturan tetap ada. Supaya jangan dia masuk di dalam ranah aturan. Tidak, aturannya tetap ada. Misalkan datang tepat waktu, kita ubah di kelas, saya dan guru disiplin. Akhirnya karena dia merasa dia disiplin, pasti nanti dia datang tepat waktu. Konsekuensi yang kalau dia melanggarnya ada konsekuensi tadi. Jadi tetap peraturan sekolah akan dibantu dengan keyakinan kelas ini, dengan posisi ketua berada pada posisi manajer. Nah, lalu bagaimana ketika dia melanggar aturan tadi dan melanggar keyakinan kelas? Nah, ini dipakailah metode restitusi untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Tadi metode restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi. Nanti akan punya embel-embel, nanti kita akan kasih ke kesiswaan, bisa pelajari langkah-langkahnya, bahasa yang bisa disampaikan, ada dia punya semua. Oke, besok. Oke, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, kamu ini kenapa begini? Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi nomor 1, pajak yang lemah. Anak-anak sudah menjadi satu pengukuran. Kalau pajak boleh. Oke, nanti baru lihat ciri-cirinya. Lanjut saja dengan bagaimana cara melakukan restitusi. Oh, ini sedikit. Ya, ini segitiga ini. Bermudah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi misalkan anak bertengkar nih, 2 anak bertengkar. Ini kasusnya Bapak Ijai dari kesiswaan.
Misalkan 2 orang bertengkar, bahkan pasti ambil satu-satu dulu toh, cari tahu dulu, cari tahu. Nah, ketika anak yang misalkan yang memukul dipanggil, atau yang melakukan duluan, Pak menstabilkan dia kan lagi emosi sekali nih, ada pokoknya ada ini, atau ambil yang korban duluan ya, terserah Pak Jaino. Yang pertama yang Pak Jaino lakukan menstabilkan dia punya identitas dulu. Misalkan korban yang Pak panggil kamu kan, si kenapa menangis dan lain-lain. Menstabilkan identitas dengan misalkan perkataannya. Kamu sebenarnya kenapa? Ibu dia begini ya iyo. Maksudnya Pak ambil dengan baik pelan. Yo satu orang pasti macam itu toh, pasti menangis, pasti. Kemudian sebenarnya sih bukan satu orang, ada juga yang seperti kamu, misalkan ada yang berpukul. Kemudian setelah dia sudah tenang dulu, ada kata-katanya banyak nanti baru kita sampaikan ke Bapak ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan yang tadi menjadi pemukul tadi. Bapak tahu dia sudah emosi karena dia pukul, misalkan Pak Jaya yang tangani. Bapak tahu saya begitu ada alasannya. Kenapa? Jadi tidak langsung, kenapa sih pukul dia? Kasih tanya dia untuk alasannya apa? Oh dia baganggu beta ini. Pak tawarkan ke dia lagi. Oh ada cara lain kasih. Kalau sih saya buat ada cara lain kasih. Jadi di sini porsinya adalah Bapak tidak langsung menjudge dia salah. Jangan langsung menjudge dia salah. Supaya kita menghindari dia berbohong dan lain-lain itu. Nah, setelah dia sudah cerita, dia ngomong alasannya begini karena ini dan seterusnya, kembali ke keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas kan kami, guru dan siswa saling menyayangi. Dia pasti kami juga, kami dan siswa akan saling menyayangi. Pak langsung tanya dia, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bilang jadi Pak tidak istilahnya memberi tidak kasih dia hukuman, tetapi kasih dia yang bicara. Kan nggak tahu sudah saya bicara, tapi anda bicara apa? Tapi Pak sebagai manajer arahkan dia supaya dia mengungkapkan semua dia punya, dia punya ini sampai dia ujung-ujungnya dibuat supaya dia merasa bersalah dan apa yang nanti sekarang ya Pak kita tahu kita salah itu seperti dia. Lalu pas yang saya bilang dia nanti kamu lalu apa yang sedikit ya sudah Pak kita minta maaf dia. Sekarang dia mata subangga supica bagaimana? Ya Pak kita minta maaf pasti. Kalau ketika dia sendiri yang bilang nanti dia minta maaf itu hasilnya akan baik. Tetapi saya mesti minta maaf ya? Sudah. Susah banget tapi pasti seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak dari dia punya. Mohon tanggapannya terkait dengan sosialisasi budaya positif yang diterima tadi. Ya, apa yang setelah saya mengikuti sosialisasi tentang budaya positif tadi, yaitu disiplin, bahwa saya rasakan adalah merubah atau pola pikir saya selama ini tentang disiplin itu apa sih sebenarnya, itu amat sangat berubah. Dan sebenarnya saya sendiri mungkin belum terlalu memaknai disiplin tersebut dalam kehidupan di kelas ataupun sehari-hari.